Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Selamat datang kembali di channel Dapur Keluarga Kumara. Sudah lama sekali ya teman-teman, aku tidak menyapa teman-temanku semua. Dan kali ini saya membuat cemilan gorengannya super enak, super mantul. Yuk kita simak bahannya apa saja dan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama udah aku siapkan wajan atau kuali dan sudah aku masukkan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Masukkan 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah yang sudah ditumbuk halus. Tambahkan 2 buah cabai keriting merah yang sudah dipotong-potong. Atau bagi teman-teman jika ingin menggunakan lada bubuk juga boleh ya. Tumis hingga layu sampai harum atau sampai matang. Dan ini dia sudah layu. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam halus, tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk atau sesuai selera. Dan tambahkan setengah sendok teh gula pasir. Karena ini bumbunya sudah matang, langkah berikutnya tambahkan 1 buah wortel yang sudah dipotong kecil-kecil dan tambahkan 1 buah kentang yang sudah dipotong kecil-kecil. Lanjut, tambahkan secukupnya air untuk menumis. Jika sudah setengah matang, langkah berikutnya tambahkan secukupnya bakso atau kurang lebih sekitar 10 biji ya teman-teman yang sudah dipotong kecil-kecil. Untuk baksonya bisa diganti ya teman-teman, bisa menggunakan sosis, otak-otak, dan lain-lain. Lalu berikutnya ini aku tambahkan 3 batang daun bawang sudah aku cincang atau sudah aku potong-potong. Untuk daun bawang boleh di skip ya teman-teman jika tidak suka, opsional saja. Masak sampai matang dan kadar airnya sampai menyusut. Lanjut, ini udah aku siapkan 120 ml susu cair hangat dan tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk-aduk supaya larut gula pasirnya. Jika dirasa gula pasirnya sudah larut, tambahkan 1 sendok teh ragi instan, kemudian aduk-aduk kembali, pastikan benar-benar tercampur merata. Kemudian tutup atau istirahatkan kurang lebih selama 5 menit. Dan ini dia setelah 5 menit, alhamdulillah untuk raginya masih aktif ya teman-teman. Nah, tandanya aktif seperti ini, agak berbusa ya teman-teman. Selanjutnya udah aku siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi dan aku tambahkan 1 kuning butir telur, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam halus. Lalu aduk-aduk, boleh juga diuleni menggunakan tangan ya teman-teman. Kemudian tambahkan air raginya atau biangnya dan untuk penambahannya secara bertahap, tambahkan sedikit demi sedikit terlebih dahulu sambil diaduk-aduk. Tambahkan kembali air raginya dan sambil diperhatikan ya teman-teman untuk konsistensi dari adonannya. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan margarin, kemudian uleni kembali atau diaduk-aduk ya teman-teman.
Dan ini langsung saja aku uleni menggunakan tangan supaya lebih cepat, lebih gampang, dan hasilnya nanti lebih lembut. Uleni sampai kalis atau sampai tidak lengket lagi ya teman-teman. Kurang lebih adonannya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah cukup dan hasilnya sudah sangat lembut. Ini kemudian aku istirahatkan kurang lebih sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, ini dia adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian langkah berikutnya, kembiskan adonan. Boleh menggunakan tangan ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini supaya udara yang di dalamnya atau yang terjebak di dalam bisa keluar. Kemudian uleni kembali sebentar saja nih, aku menguleninya menggunakan spatula saja. Dan adonannya ini hasilnya tuh sangat lembut banget ya teman-teman. Selanjutnya, tuang adonan di atas alas kerja. Kemudian selanjutnya, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Bagi teman-teman, jika ingin ditimbang untuk beratnya, silakan boleh-boleh saja. Ini aku bagi, aku kira-kira saja ya teman-teman. Kemudian bulatkan adonan, caranya seperti ini, boleh menggunakan cara dicubit-cubit atau dikilik-kilik ya teman-teman. Pindahkan adonan yang sudah dibulatkan ke tempat wadah yang bersih dan jangan lupa ditutup dengan serbet yang bersih supaya adonannya tidak mudah kering. Nah, kurang lebih adonannya setelah aku bulat-bulatkan jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini kemudian langkah berikutnya, pipihkan menggunakan rolling pin. Jangan terlalu tipis ya teman-teman, karena kalau terlalu tipis nanti mudah sobek. Jadi untuk bagian yang tipisnya di ujung-ujungnya saja, untuk bagian tengahnya pastikan agak lebih tebal. Kemudian beri isian yang sudah ditumis tadi. Pastikan ini untuk isiannya sudah dingin ya teman-teman, jika masih panas nanti mudah basi. Dan untuk isiannya ini aku gunakan kurang lebih sekitar 2 sendok teh. Kemudian tutup dan pastikan benar-benar rapat, cubit-cubit supaya hasilnya nanti tidak ada yang retak atau tidak ada yang bocor ya teman-teman. Untuk bentuknya sesuai selera saja ya teman-teman. Ini aku bentuk lonjong, kemudian siapkan 1 butir putih telur, kemudian masukkan atau celupkan, lalu balurkan di atas tepung roti atau tepung panir. Lanjutkan seperti hal yang sama sampai selesai. Celupkan ke dalam putih telur, kemudian
Baluri dengan tepung roti atau tepung panir ya teman-teman, sambil sedikit ditekan supaya nanti ketika digoreng tidak rontok atau tidak lepas. Nah, ini dia hasilnya dan ini udah siap untuk digoreng. Langkah berikutnya, siapkan minyak goreng yang sudah dipanaskan, gunakan api kecil cenderung sedang ya teman-teman. Kemudian masukkan adonan, goreng sampai matang. Jangan lupa sambil dibolak-balik supaya hasil matangnya secara merata. Ini dia udah kuning kecoklatan atau golden brown. Langsung saja ini aku angkat dan aku tiriskan. Ini tuh hasilnya enak banget. Pokoknya kalau makan satu kurang ya teman-teman, pasti nambah lagi saking enaknya. Dan cara membuatnya sangat gampang, bahannya juga mudah didapat. Ini cocok banget untuk ide jualan maupun cemilan bersama keluarga tercinta. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Kali ini saya membuat ide jualan takjil, cemilan gorengan yang enak banget. Cara bikinnya pun sangat gampang dan bahan-bahannya juga mudah didapat ya teman-teman. Ini tuh rasanya enak, gurih, kriuk, lembut di dalam. Ide jualan ini tidak perlu membutuhkan modal yang besar dan tentunya bakal cuan untuk ide jualan di bulan puasa nanti teman-teman, karena ini makan satu tuh pastinya kurang. Insya Allah pokoknya bakal laris manis. Yuk langsung saja kita simak bahannya apa saja dan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama udah aku siapkan mie bihun, mie putih ya teman-teman, gunakan 1 keping saja, kemudian rendam dengan air. Ini yang 1 keping ini nanti akan saya masak ya teman-teman. Kemudian selanjutnya siapkan 2 butir telur. Tambahkan 1/4 sendok teh lada bubuk. Tambahkan setengah sendok teh garam halus. Tambahkan 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah yang sudah ditumbuk halus, boleh diganti dengan yang sudah digoreng. Kemudian tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Langkah berikutnya kocok-kocok sampai benar-benar tercampur merata. Selanjutnya, siapkan wadah, kemudian tuang atau masukkan 1 papan tempe yang sudah diiris kecil-kecil. Kemudian tambahkan 1 keping bihun yang sudah direndam tadi ya teman-teman, dan tentunya sudah ditiriskan. Tambahkan 3 batang daun kucai, boleh diganti dengan daun bawang. Kemudian aduk-aduk, pastikan tercampur merata. Kemudian selanjutnya tuang kocokan telur tadi yang sudah diberi bumbu ya teman-teman. Lalu kemudian aduk-aduk supaya tercampur merata, dan ini aku menuangnya secara bertahap.
Tak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi semua teman-teman yang selalu support channel Dapur Keluarga Kumara. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, yuk langsung saja tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa ya like, komen, dan share. Terima kasih. Lanjut, ini udah aku siapkan tahu kempong atau tahu pong kurang lebih sekitar 23-25 biji. Kemudian selanjutnya siapkan 200 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung aci. Lalu tambahkan 1 sendok makan tepung beras. Tambahkan setengah sendok teh garam halus atau sesuai selera. Tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian tambahkan 300 ml air dan untuk penambahan airnya secara bertahap sambil diaduk-aduk. Untuk penambahan airnya secara bertahap atau sedikit demi sedikit ya teman-teman, supaya lebih mudah agar mudah tercampur antara tepung dengan airnya, tidak ada yang menggerindil atau tidak ada yang menggumpal ya teman-teman. Selanjutnya untuk tahunya ini aku belah ya teman-teman, jadi beri ruang karena ini tahunya bentuknya segitiga ya teman-teman, jadi sedikit agak susah. Kemudian setelah dibelah diberi isian mie dengan tempe tadi yang sudah dibumbui. Lakukan seperti hal yang sama sampai selesai. Langkah berikutnya, siapkan minyak goreng yang sudah dipanaskan, kemudian ambil tahu yang sudah diberi isian, kemudian lumuri atau celupkan ke dalam adonan tepung, lalu masukkan ke dalam wajan, goreng menggunakan api kecil terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu baru digunakan api yang agak sedang. Jangan lupa sambil dibalik supaya hasil matangnya secara merata. Selain tidak butuh modal yang banyak, ini cara membuatnya juga gampang, rasanya pun enak dan pastinya insya Allah semua suka ya teman-teman. Dan ini dia sudah kuning kecoklatan atau golden brown. Langsung saja ini aku angkat dan aku tiriskan. Hasilnya tuh kriuk, enak, gurih teman-teman. Insya Allah bakalan laris manis buat ide jualan. Lanjutkan seperti hal yang sama sampai selesai. Semoga resep kali ini bermanfaat ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.